Bab 571, Tuan Yi ada di sini. Halo, Bapak Tang, Presiden Ji, dan Tuan Fang. Terima kasih banyak telah menghormati kamar dagang Huaibei dengan menghadiri jamuan makan malam ini. Sebelum Druff selesai berbicara, sebuah suara datang dari belakang. Haya, mengenakan pakaian formal dan tersenyum, maju bersama sekelompok anggota inti kamar dagang. Melihat Citra dan Druff, Haya tertegun dan bertanya, apakah Anda kenal Tuan Fang? Mata Druff bergerak sedikit, dan Citra di sampingnya berkata, kita pernah bertemu sebelumnya. Oh, Haya tidak berkata apa-apa, berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Jaden. Jaden memaksakan senyum dan berjabat tangan dengan Haya. Setelah berjabat tangan dengan Jaden, Haya menatap Fang Yu di sampingnya dan mengulurkan tangannya juga. Fang Yu menatap Haya dan tidak berniat mengulurkan tangan. Senyum munafik Haya dan kekejaman yang tersembunyi di matanya tidak luput dari pandangan Fang Yu. Karena dia tidak punya niat baik, Fang Yu tentu saja tidak perlu memberinya muka. Haha, maafkan aku karena bersikap kasar. Bagaimana mungkin kami manusia biasa punya kualifikasi untuk berjabat tangan dengan guru sepertimu, Tuan Fang? Haya tertawa dan berkata dengan nada sarkastis. Para anggota kamar dagang di dekatnya juga tertawa, mereka pikir tawa dapat menutupi kemarahan di wajah mereka. Masuklah, makanannya sudah siap, Haya memberi isyarat dengan tangannya. Pada titik ini, Fang Yu tidak menunjukkan niat untuk pergi, jadi semua orang hanya bisa mengikuti Haya ke Hotel Nandu. Di aula terdapat meja makan yang lebih besar dari meja konferensi biasa, yang dipenuhi lebih dari selusin hidangan lezat dan menarik. Perjalanan malam ini tidak sia-sia, pikir Fang Yu dalam hati dan langsung duduk. Awalnya, Lin Batian ingin duduk di sebelah Fang Yu, tetapi Clara menarik pakaiannya. Tuan Lin, bolehkah saya duduk di sini? Silakan duduk di sini. Wajah Clara sedikit memerah saat ia memohon dengan suara rendah. Lin Batian menatap Clara, lalu melirik Fang Yu, senyum penuh arti muncul di wajahnya, dan dia berkata, tidak masalah. Jadi, Amelia duduk di sebelah kiri Fang Yu dan Clara duduk di sebelah kanannya. Ada lebih dari 20 anggota inti dari kamar dagang Huaibei di meja makan, sementara hanya ada 2 perwakilan dari kamar dagang Jiangnan, Jaden dan Amelia. Citra duduk di sebelah Jaden, tampak tidak senang. Dia dan Druff datang ke sini untuk membalas Fang Yu karena telah menyelamatkan nyawa mereka terakhir kali. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak bisa lagi membawa Fang Yu pergi. Karena sudah begini, Tuan Fang tidak perlu pergi. Dengan kekuatan Tuan Fang, ditambah aku, seharusnya tidak ada masalah menghadapi Duan Liu, bisik Druff di telinga Citra. Tapi lawanmu bukan hanya Duan Liu, kata Citra dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak percaya pada kekuatanku, kamu harus percaya pada kekuatan Tuan Fang. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Druff. Tuan Tang, kamar dagang Huaibei kami telah melakukan kesalahan sebelumnya. Kami secara resmi meminta maaf kepada Anda hari ini. Kami juga meminta Tuan Tang untuk bermurah hati dan memaafkan kesalahan kami kali ini. Saya akan minum segelas anggur sebagai hukuman terlebih dahulu. Haya, yang duduk di seberang, mengambil alih, berdiri sambil memegang gelas anggur, mengangkat kepalanya dan meminum anggur itu dalam sekali teguk. Jaden sudah tahu tujuan perjamuan Haya malam ini dan tidak berminat untuk minum sama sekali. Namun, Fang Yu belum mengatakan apa-apa, jadi ia tidak bisa begitu saja menghadapinya. Ia hanya berdiri, mengambil gelas anggur di depannya, dan ikut minum. Hahaha, Tuan Tang, setelah kita menghabiskan segelas anggur ini, kita akan berteman baik mulai sekarang. Haya tertawa. Nona Ji, ini untukmu. Haya mengisi gelas dan menatap Amelia di sebelah Jaden. Amelia sedikit mengernyit, tetapi tetap berdiri dan menyesap. Orang-orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka yang dangkal akhir-akhir ini, Lin Batian mengirim pesan kepada Fang Yu. Yang terbaik belum datang, kata Fang Yu. Setelah bersulang untuk Amelia, Haya menatap Fang Yu lagi. Pada saat ini, Fang Yu sudah mengambil sumpitnya dan mulai makan, mengabaikan Haya sama sekali. Tatapan muram melintas di mata Haya, dan dia duduk kembali di kursinya. Alasan mengapa dia masih bertindak begitu malu-malu adalah karena Tuan Duan Liu belum tiba di Hotel Nandu. Begitu Tuan Yi tiba, dia tidak akan lagi memberikan muka apapun kepada orang-orang di depannya. Terutama Fang Yu. Kau bahkan tak memberiku muka. Kau hanya akan mati dengan lebih menyedihkan nanti. Pikir Haya dalam hati. Fang Yu, kamu tidak masuk kelas lagi Rabu ini. Bisik Clara kepada Fang Yu di meja makan. Oh, kebetulan aku ada urusan hari itu, kata Fang Yu. Iblis perempuan yang datang menggantikanmu di kelas telah mengatakan bahwa kamu akan segera dipecat. Kata Clara. Pemecatan. Fang Yu tertegun, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dipecat bukanlah ide yang buruk. Sulit baginya untuk menghadiri kelas setiap minggu sekarang karena dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Kemarin ada seorang gadis datang bertanya kemana kamu pergi, kata Clara sambil mendengus. Siapa? Tanya Fang Yu. Fanya, kata Clara sambil mengerutkan kening. Fanya. Aku belum melihat gadis suci dari sekte Dewa Penyihir ini sejak aku menyelamatkannya di pinggiran kota terakhir kali. Apa yang dia inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Mana aku tahu.
Dia cuma nanya itu terus pergi, kata Clara. Fang Yu berhenti berbicara dan memakan makanannya dalam suapan besar. Suasana di meja makan berubah dari ramai di awal menjadi anehnya sunyi kemudian. Setelah Haya mengobrol dengan Jaden beberapa kalimat, dia berhenti berbicara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Citra dan Druv, Jaden dan Amelia merasa sedikit tidak nyaman. Kalau tahu ini adalah perjamuan Hongmen, siapa yang masih berminat untuk ngobrol dan tertawa? Adapun Haya, dia tidak berniat mencari topik untuk dibicarakan. Pokoknya, setelah malam ini, orang-orang ini harus menghilang. Anggota lain dari kamar dagang Huaibei di meja makan memiliki ide yang sama, dan kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena kedua belah pihak sibuk dengan pikirannya masing-masing, seluruh meja makan menjadi sangat sunyi. Ada banyak hidangan di atas meja, tetapi tidak banyak orang yang makan. Hanya Fang Yu dan Lin Batian yang menikmati hidangan. Kamu sudah berpuasa begitu lama, apakah makanan ini masih enak? Tanya Fang Yu. Karena aku sudah lama tidak makan, jadi sekarang rasanya sangat enak, jawab Lin Batian. Cara kedua orang ini melahap makanan mereka benar-benar membuat orang di sekitar mereka sedikit tercengang. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Batian, mereka hanya menganggapnya sebagai pengawal dan tidak menganggapnya serius. Clara, yang duduk di sebelah Fang Yu, terus mengambilkan makanan untuk Fang Yu. Semuanya bermula ketika dia melihat Amelia mengambil makanan untuk Fang Yu, dan kemudian keadaan menjadi tidak terkendali. Saat Fang Yu sedang mengolah lobster, hidangan yang diambil Clara untuknya telah memenuhi mangkuknya. Sepertinya Tuan Fang sangat lapar. Makan saja. Kalau kurang, aku akan minta pelayan membawakan lagi, kata Haya sambil tersenyum, dengan tatapan mata yang penuh canda. Baiklah, kalau begitu, mari kita ambil beberapa lobster lagi, kata Fang Yu. Tidak masalah. Haya bertepuk tangan, dan pelayan di sebelahnya segera maju. Sesuai permintaan Tuan Fang, kirimkan beberapa lobster lagi, kata Haya. Baik, Tuan Haya. Pelayan itu membungkuk lalu melangkah keluar. Narapidana hukuman mati selalu perlu makan sesuatu yang enak sebelum dieksekusi. Makanlah lebih banyak sekarang selagi masih ada waktu. Haya menatap Fang Yu dan tersenyum dengan mata menyipit. Seiring berjalannya waktu, suasana di meja makan semakin sepi. Jaden melirik arlojinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.20 malam. Jaden menoleh ke arah Fang Yu, hanya melihat Fang Yu dan Lin Batian, masing-masing memegang lobster besar, masih melahapnya. Meskipun dia mempercayai kekuatan Fang Yu, perasaan menunggu datangnya bahaya masih membuatnya sangat gugup. Jika memungkinkan, dia lebih baik segera meninggalkan tempat ini. Haya bersandar di kursinya, menatap orang-orang di seberangnya, kesabarannya hampir habis. Bukankah aku sudah memberitahu Tuan Yi waktunya? Kenapa belum juga sampai? Haya terus melihat arlojinya, merasa sangat cemas. Kamu kelihatan cemas sekali. Apa ada yang belum datang? Fang Yu menyekat tangannya dengan handuk hangat, menatap Haya di seberangnya, dan bertanya. Ekspresi Haya sedikit berubah, lalu dia tertawa datar, haha, karena aku biasanya sibuk bekerja, aku jadi punya kebiasaan melihat jam tangan. Oh, jadi begitu. Kukira kau sedang menunggu seseorang, kata Fang Yu. Wajah Haya berkedut sedikit. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari pintu belakang. Guru Yi ada di sini. Haya berdiri dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari balik tirai dan berjalan langsung menuju meja makan. Bab 572, Giliranmu. Tuan Yi. Haya memimpin, dan semua anggota inti kamar dagang Huaibei berdiri dan membungkuk memberi hormat kepada Duan Liu. Melihat adegan ini, Jaden dan Amelia tampak tidak senang. Kelompok orang yang duduk berhadapan dapat dikatakan sebagai kelompok terkaya di seluruh wilayah Huaibei, mewakili tingkat atas dunia sekuler Huaibei. Kenyataan bahwa mereka begitu hormat kepada lelaki tua itu hanya membuktikan betapa berkuasanya dia. Menanggapi penghormatan dari sekelompok orang, Duan Liu hanya mengangguk kecil. Di sisi Fang Yu, dia sedang melihat Duan Liu. Aura kultivasinya sengaja disembunyikan, dan tingkatannya setidaknya berada pada tahap jiwa baru lahir akhir. Setelah Duan Liu muncul, Fang Yu tiba-tiba merasakan napas lain muncul. Nafas ini sepertinya familiar. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada lampu gantung besar di atas lobi Hotel Nandu. Di atas lampu gantung itu terdapat langit-langit, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Tetapi Fang Yu tahu betul bahwa orang itu berada tepat di atas. Siapa Fang Yu? Duan Liu bertanya dengan tenang. Tatapan Duan Liu menyapu Fang Yu dan kelompoknya. Wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya kosong dari emosi apapun. Namun, saat aku menatapnya, aku masih merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku. Clara bergidik dan menatap Fang Yu di sampingnya. Ini aku. Ada yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Fang Yu sambil bersandar di kursinya. Melihat penampilannya yang sembrono, Haya di seberangnya memasang ekspresi buruk dan berteriak dengan marah. Fang Yu, hati-hati dengan kata-katamu. Apa kau tahu siapa dia? Kau masih menunggu seseorang? Kata Fang Yu sambil tersenyum sinis. Tadi kau pengecut sekali, tapi sekarang ada seseorang di sini, kau malah melompat-lompat. Penampilanmu cukup bagus.
Wajah Haya menjadi pucat dan biru setelah dihina oleh kata-kata Fang Yu, dan kemarahan melonjak dalam hatinya. Kau masih saja sombong bahkan saat kau hampir mati. Haya membanting meja dan mengumpat Fang Yu, sambil menunjuk hidungnya. Boom! Fang Yu baru saja mengangkat matanya, dan Haya terjatuh ke belakang seolah-olah terkena pukulan keras. Dia membanting meja di belakang, memecahkannya berkeping-keping, lalu jatuh lagi ke tanah. Namun, ia tidak pingsan. Malah, seluruh tubuhnya berkedut dan menjerit. Ah! Bunuh dia untukku! Bunuh dia untukku! Haya, tergeletak di tanah, masih meratap dengan penuh kebencian. Para anggota inti kamar dagang Huaibei yang duduk di seberang menjadi pucat ketika mereka melihat keadaan menyedihkan presiden mereka. Duan Liu berdiri di sana, menatap Fang Yu dengan wajah datar, lalu berkata, anak muda selalu gegabah dalam bertindak. Inilah kelemahan terbesar mereka, dan itu cukup fatal. Pak Tua, gaya rambutmu seperti anak muda. Saat itu, Lin Batian yang tadinya diam, berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Clara dan orang lain yang berdiri di dekatnya ketakutan. Jika Fang Yu mengatakan ini, mereka akan menganggapnya biasa saja. Tetapi saya tidak menyangka teman yang dibawa Fang Yu begitu berani. Aku sudah bertemu banyak anak muda berbakat sepertimu sebelumnya. Duan Liu mengabaikan Lin Batian dan terus bergumam sendiri, tapi mereka semua kurang memiliki rasa kagum, sama sepertimu, jadi hasil yang mereka dapatkan tidak bagus. Di antara orang-orang yang kau sebutkan, apakah ada yang bernama Tenzin? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Tenzin, mata Duan Liu bergerak sedikit, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia berkata, ya, saya cukup terkesan dengan pemuda ini. Tahukah kamu bahwa dia telah mencarimu akhir-akhir ini? Tanya Fang Yu. Ya, aku tahu. Duan Liu masih tersenyum. Sambil berbicara, dia diam-diam mengulurkan dua jari tangan kanannya. Dermawanku, kumohon jangan lakukan apapun. Biarkan aku menghabisi bajingan ini dengan tanganku sendiri. Sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Boom! Detik berikutnya, suara gemuruh meledak dari langit-langit. Sebuah lubang besar meledak di langit-langit di sebelah lampu gantung, dan sesosok tubuh jatuh dari lubang itu, melesat langsung ke arah Duan Liu di bawah. Anjing tua, aku sudah lama menunggu kesempatan hari ini. Tenzin, berpakaian hitam, dengan cepat jatuh dari udara, mengepalkan tangan kanannya, dan menamparkan kepala Duan Liu. Ekspresi Duan Liu tetap tidak berubah. Ia mengangkat tangan kanannya dan menggambar sebuah persegi di atas kepalanya. Jari-jarinya bergerak di udara, meninggalkan seberkas cahaya kelabu. Sebuah perisai persegi muncul di atas kepalanya. Boom! Cakar Tenzin mengenai perisai tepat di atasnya. Terdengar ledakan keras dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh meja makan di sebelahnya terguncang dan meledak. Para anggota inti kamar dagang Huaibei yang tengah duduk di meja makan semuanya diusir sambil berteriak dan menjerit. Di pihak Fang Yu, Lin Batian melambaikan tangan kanannya dan mendirikan penghalang tak terlihat untuk memblokir kekuatan luar, dan orang-orang di dalam tidak terpengaruh. Tuan Fang, Druff memandang Fang Yu. Dia benar-benar bingung dengan situasi saat ini. Awalnya dia mengira Fang Yu akan bertarung dengan Duan Liu, tetapi dia tidak menyangka tiba-tiba muncul orang asing lainnya. Kau pimpin mereka mundur, aku akan melihat ke sini, kata Fang Yu. Tidak lama setelah Duan Liu muncul, dia merasakan napas Tenzin. Sejak Tenzin muncul malam ini, tampaknya dia telah melacak Duan Liu sejak lama. Apa yang akan dilakukan Tenzin saat berhadapan dengan musuh yang telah merampas kebebasannya dan memanipulasinya selama hampir 20 tahun? Pada saat yang sama, Fang Yu juga ingin melihat seberapa kuat Duan Liu. Untuk saat ini, Duan Liu memberinya perasaan misterius. Tidak perlu mundur, duduk saja. Tidak ada yang bisa menyakitimu denganku di sini. Saat itu, Lin Batian berbicara. Beberapa orang memandang Lin Batian dan mendapati dia sedang duduk dengan kaki disilangkan, tampak santai, dengan tusuk gigi di mulutnya. Postur tubuh yang malas seperti itu sangat kontras dengan suasana yang sangat tegang saat ini. Anjing tua, aku harus membalas dendam hari ini. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang paling luar biasa di dunia. Meski serangannya berhasil diblok, Tenzin tidak berhenti dan kembali menendang dada Duan Liu. 20 tahun menahan diri tidak memperbaiki mentalmu. Sepertinya waktu itu terlalu singkat. Duan Liu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah segel misterius terbentuk di depan lengan kanannya. Tenzin menendang segel itu dan merasakan serangan energi yang mengerikan terhadap tubuhnya. Boom! Dengan suara keras, Tenzin terlempar mundur dan menabrak tembok sejauh 50 meter. 20 tahun yang lalu, aku bisa dengan mudah menghukummu. Sekarang, akan lebih mudah lagi bagiku untuk menghadapimu. Duan Liu melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai dan menatap tembok yang telah runtuh di kejauhan. Kali ini, dia tidak akan memberi Tenzin kesempatan lagi. Dia ingin mengubah Tenzin menjadi boneka. Patuhi perintahnya sepenuhnya. Namun, saat bertarung dengan Tenzin, Duan Liu terus memperhatikan Fang Yu dan Lin Batian di belakangnya. Kedua orang ini memang sedikit mengancamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, ia tetap perlu waspada. Apakah kamu juga kenal pria berbaju hitam ini? Lin Batian bertanya pada Fang Yu. Namanya Tenzin.
Duan Liu menggunakan senjata ajaib untuk mengurungnya selama hampir 20 tahun. Dia adalah musuh bebuyutannya, kata Fang Yu. 20 tahun, memang waktu yang lama bagi para kultivator masa kini, kata Lin Batian. Wus! Tenzin dengan cepat terbang keluar dari lubang yang rusak di dinding dan bergegas menuju Duan Liu lagi. Kali ini sebuah belati muncul di tangannya. Tenzin memegang belati, dan energi sejati di tubuhnya meledak sepenuhnya, melilit tubuhnya, dengan dampak yang sangat kuat. Duan Liu tetap tenang, melangkah mundur dengan kaki kirinya, merentangkan tangannya, dan membuat segel tangan di udara. Teknik ledakan bintang. Sebuah lingkaran segel emas muncul di antara tangan Duan Liu. Segel itu mengandung energi yang sangat kuat, dan ada banyak rune yang tidak dapat dipahami berputar di dalamnya. Tenzin menggertakkan giginya dan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia tahu bahwa serangan Duan Liu akan membutuhkan waktu untuk memadat, dan dia bisa sampai di sana lebih dulu dan membunuh Duan Liu dengan satu pukulan. Hancurkan! Duan Liu menjabat tangannya dengan kasar. Boom! Segel di depannya menyemburkan seberkas cahaya berbentuk bintang 5, yang amat kuat. Tenzin menurunkan bahu kanannya dan tiba-tiba menghindar ke samping, mencoba menghindari serangan itu. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura mengerikan yang sama muncul di atas kepalanya. Tenzin mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan datang ke arahnya. Boom! Terdengar suara ledakan keras dan kilatan cahaya memenuhi seluruh aula. Batu-batu pecah beterbangan, dan sekelompok anggota kamar dagang Huaibei yang jatuh ke tanah berteriak kaget. Kekuatan ledakan ini bahkan mengguncang seluruh hotel. Adik kecil Tenzin ini kurang memiliki kemampuan menyerang, jadi kekalahannya sudah bisa diduga. Ketika seluruh aula berguncang, Lin Batian berbalik dan berkata kepada Fang Yu. Dia punya bakat yang bagus. Seperti saya, dia mengambil jurusan keterampilan fisik dan latihan tubuh. Tapi sayang sekali dia dijebak oleh Duan Liu selama 20 tahun. 20 tahun ini seharusnya menjadi masa keemasan baginya untuk berkembang pesat, kata Fang Yu. Sepertinya kau sangat mengaguminya, kata Lin Batian. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke depan. Cahaya itu perlahan memudar. Sebuah lubang cekung besar muncul di lantai aula. Duan Liu meraih kepala Tenzin dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Pada saat ini, Tenzin dalam kondisi setengah koma, dengan darah di seluruh wajahnya, masih menetes ke tanah. Dibandingkan 20 tahun yang lalu, kau benar-benar belum membuat kemajuan apapun, kata Duan Liu sambil menatap Fang Yu di depannya, lalu membanting Tenzin ke tanah dan menginjak pipinya. Selanjutnya, giliranmu. Duan Liu menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Bab 573, Perang Mudah Diganggu. Fang Yu berdiri dan melirik Tenzin di kaki Duan Liu. Dia tahu bahwa 20 tahun yang lalu, kesenjangan kekuatan antara Tenzin dan Duan Liu jelas tidak sebesar sekarang. Hal ini terlihat dari kepercayaan diri Tenzin. Tetapi yang tidak diduga Tenzin adalah bahwa selama 20 tahun ia terperangkap dalam rantai, kekuatan Duan Liu terus meningkat. Saat ini, kekuatannya tidak lagi setingkat Duan Liu. Kenapa kau menggunakan senjata ajaib untuk menjebaknya saat itu? Kenapa tidak langsung membunuhnya saja? Tanya Fang Yu sambil menatap Tenzin yang diinjak Duan Liu. Sederhana saja, karena aku ingin memberinya pelajaran, kata Duan Liu dengan senyum yang nyaris mesum. Tentu saja, kau juga bisa mengerti kalau aku hanya ingin menyiksanya. Pada masa ketika kultivasiku berkembang paling pesat, aku terjebak di tangan keluarga sekuler dan menjadi preman orang lain. Saya pikir hanya pengalaman seperti ini yang dapat membantunya tumbuh lebih baik dan membuatnya benar-benar menyadari kesalahannya. Ah! Ketika dia mengatakan hal ini, Tenzin yang sedang diinjak, mengeluarkan raungan marah dari tenggorokannya. Dia sungguh membencinya. Dia berharap bisa menerkam Duan Liu dan mencabik-cabik daging dan darahnya, lalu menggigitnya sampai mati. Tapi kurasa tindakanku salah. Duan Liu menatap Tenzin yang meronta mati-matian di bawah, masih tersenyum, dan berkata, ini tidak berhasil. Dia masih sebodoh dan sembrono dulu. Mungkin seharusnya aku melakukan apa yang kau katakan dan membunuhnya saat itu. Sambil berbicara, Duan Liu mengerahkan tenaga pada kakinya. Kakak. Kepala Tenzin terinjak ke tanah, dan dia menjerit kesakitan. Clara dan Amelia, yang duduk di sebelah Fang Yu, keduanya berteriak pelan dan menutupi mata mereka, tidak tahan menonton lebih lama lagi. Citra yang cukup berani pun ikut memalingkan mukanya saat melihat pemandangan ini. Seluruh kepala Tenzin tertancap di tanah, hanya menyisakan anggota tubuhnya yang sedikit berkedut, mencerminkan rasa sakitnya saat ini. Meridian muridku, Kuan, semuanya terputus, dan ramuan emasnya hancur. Dia menjadi lumpuh. Duan Liu menatap Fang Yu dengan tatapan dingin dan berkata perlahan, aku, Duan Liu, jarang menerima murid seumur hidupku. Jarang sekali seseorang yang kuterima mengalami tragedi seperti ini. Ini membuatku sangat marah. Visimu buruk. Kuan hanya sia-sia, kata Fang Yu. Duan Liu berhenti bicara, niat membunuh terpancar di matanya, dan dia menendang Tenzin yang pingsan ke udara. Apa hubunganmu dengan Tenzin? Tanya Duan Liu. Akulah yang membuka kunci yang kau pasang padanya, kata Fang Yu. Akulah dermawannya. Dermawan. Lumayan. Duan Liu tersenyum. Kau menyelamatkan seseorang, lalu menyaksikannya mati dengan mata kepalamu sendiri. Kau pasti tidak senang.
Saat berbicara, Duan Liu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya lagi, dan bola energi sejati berkumpul di ujung kaki, mengarah langsung ke bagian belakang kepala Tenzin. Jika tendangan ini mengenai, kepala Tenzin pasti akan meledak. Boom! Aliran energi sejati meledak ke arah Duan Liu. Tatapan Duan Liu tajam, dan dia melangkah mundur dengan kaki kanannya untuk menghindari energi bawaan. Sosok Fang Yu secepat kilat, muncul di depan Duan Liu, meraih Tenzin dengan satu tangan, dan mendorongnya ke belakang dengan energi sejati yang lembut. Sambil melakukan ini, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang perut Duan Liu. Sepertinya kau tidak jauh berbeda dengan Tenzin, bodoh dan ceroboh. Duan Liu menatap dengan pandangan meremehkan, lalu merentangkan kedua tangannya ke depan dan membentuk segel dengan cahaya keemasan redup. Boom! Kaki Fang Yu menendang segel itu, dan terdengar suara ledakan keras. Segel itu langsung meledak. Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Wajah Duan Liu berubah, dia menyilangkan tangan di depannya, melepaskan energi sejatinya, dan dengan cepat membentuk perisai pelindung. Boom! Meski begitu, ia tetap terpental lebih dari 10 meter akibat dampak mengerikan itu. Ia menginjak tanah dengan kakinya, dan lantai terus hancur sebelum ia nyaris tak bisa berdiri. Setelah serangan ini, ketika Duan Liu menatap Fang Yu lagi, matanya menjadi berbeda. Metode serangan Fang Yu dan Tenzin sama-sama langsung. Namun kekuatan yang terkandung dalam serangan kedua orang ini tidak berada pada level yang sama. Dengan kekuatan tendangan Fang Yu, jika mengenai Duan Liu secara langsung, dia mungkin akan mati. Kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin? Duan Liu menatap Fang Yu, matanya penuh keterkejutan. Sementara itu, di meja makan, orang-orang yang dilindungi oleh perisai Lin Batian memperlihatkan kegembiraan di wajah mereka. Baru saja Duan Liu ini membawa mereka rasa tertekan dan tidak nyaman yang luar biasa. Namun begitu Fang Yu bergerak, Duan Liu mengalami posisi yang tidak menguntungkan. Tuan Fang, tetap saja Tuan Fang. Siapa kamu? Duan Liu berdiri di tempat dan bertanya. Bukankah sudah kubilang namaku Fang Yu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Duan Liu pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi bahkan setelah mendengar bahwa Fang Yu telah mengalahkan martial Saint keluarga Chen, dia tidak menganggap Fang Yu serius. Dia telah memasuki ranah martial Saint 30 tahun yang lalu, dan hari ini dia sangat dekat untuk menerobos ranah ini. Jika Kuan tidak dilumpuhkan oleh Fang Yu, dia akan mampu berhasil menerobos ke alam ilahi dalam waktu paling lama 5 tahun. Sebelum hari ini, dia yakin dirinya tak terkalahkan di bawah alam dewa. Tak disangka, Fang Yu yang kutemui malam ini ternyata orang yang sulit ditaklukkan. Namun, pada titik ini, Duan Liu tidak takut. Kekuatan Fang Yu memang melampaui imajinasinya. Namun, hal itu bukan hal yang mustahil untuk diatasi. Saat dia bertarung dengan Tenzin tahun itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Tetapi dia menggunakan otaknya dan berbagai strategi untuk akhirnya mengalahkan Tenzin dan menjebaknya dengan rantai selama hampir 20 tahun. Fang Yu di depannya adalah tipe prajurit yang sama dengan Tenzin. Selama kamu menggunakan otakmu dan memanfaatkan senjata ajaib, kamu masih bisa mengalahkannya. Duan Liu tampak berpikir, menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan setumpuk kertas jimat dari sana. Aku sudah melihat jimat-jimat di tangan muridmu. Semuanya sampah. Jimatmu juga tidak akan sama, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Menghadapi ejekan Fang Yu, wajah Duan Liu tampak sedikit jelek. Sebagai seorang ahli jimat, Fudi adalah fondasi kehidupannya. Fudi langsung dinilai sebagai sampah, yang merupakan aib besar bagi Duan Liu. Fang Yu, kau pasti akan menyesali provokasimu sekarang. Kata Duan Liu dingin, dan dengan jabat tangan kanannya, beberapa jimat langsung melayang di depannya. Totalnya ada 9 jimat, semuanya memancarkan cahaya redup. Jimat 9 yang. Tatapan Duan Liu dingin, lalu dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk jimat di tengahnya. Swoosh! Jimat ini terbang ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat hendak menyentuh Fang Yu, tiba-tiba menghilang dan muncul di atas kepala Fang Yu, seperti sumbu lampu, memancarkan cahaya kemasan. Selama proses ini, jari kanan Duan Liu terus menunjuk Fudi. Tak lama kemudian, 9 titik cahaya seperti sumbu muncul di 9 arah di sekitar tubuh Fang Yu. Kekuatan 9 matahari, membakar langit dan menghancurkan bumi. Duan Liu berteriak dingin dan menangkupkan kedua tangannya. Bas! 9 titik cahaya segera menembakkan seberkas cahaya ke arah Fang Yu. Semburan napas panas langsung menyebar di aula. Dengan cahaya keemasan yang datang dari 9 arah, Fang Yu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Fang Yu sama sekali tidak panik. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Perisai Kisamar muncul di permukaan tubuhnya, dengan mudah menghalangi 9 sinar cahaya. Keterkejutan di mata Duan Liu semakin kuat. Jimat 9 yang dapat memobilisasi kekuatan 9 yang. Baginya, kekuatan 9 kekuatan yang sudah merupakan salah satu energi terkuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditangkal oleh Ki sejati belaka. Tetapi Fang Yu melakukannya. Kekuatan 9 matahari sebenarnya sepenuhnya diblokir di luar permukaan tubuhnya.
Duan Liu segera pulih dari keterkejutannya, menggertakkan giginya, dan mengeluarkan beberapa jimat lagi. Dia benar-benar tidak boleh memberi Fang Yu kesempatan lagi untuk mendekat. Kamu harus menggunakan Fudi untuk menahan Fang Yu, lalu temukan cara untuk menggunakan jurus mematikan. Gambarlah sebuah lingkaran di tanah untuk membuat penjara. Duan Liu mengeluarkan jimat dan menamparnya ke arah Fang Yu. Fudi dengan cepat terbang ke udara dan berubah menjadi sesuatu seperti tetesan air di udara, jatuh ke tanah di sekitar tubuh Fang Yu, membentuk lingkaran. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan merentangkan kakinya keluar dari lingkaran. Retakan. Kakinya menyentuh tepian lingkaran, seolah-olah menyentuh sesuatu yang keras, dan dia tidak dapat bergerak maju. Sebuah penutup tembus pandang muncul di sekeliling tubuhnya, mengisolasinya di dalam. Kuberi kau waktu 30 detik lagi. Cepat gunakan trik apapun yang kau punya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kata Fang Yu. Bab 574, Tuhan turun ke bumi. Kekuatan 9 matahari terus menyemprot ke arah Fang Yu, menyebabkan suhu seluruh aula naik setidaknya 10 derajat. Namun Fang Yu tidak terluka sedikit pun oleh kekuatan 9 yang. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Duan Liu berubah sangat jelek dan dia mengeluarkan beberapa jimat lagi. Dua Fudi bahkan memiliki warna kertas yang berbeda, merah. Ini adalah jurus pembunuhnya yang terkuat. Jimat kepunahan. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat Martial Saint menghilang dari dunia dalam sekejap. Kesulitan dalam menyempurnakan kedua jimat ini dapat mencapai tingkat epik. Duan Liu berlatih seni jimat selama lebih dari 80 tahun, dan hanya berhasil menciptakan dua jimat pemusnahan. Inilah hal paling berharga yang dimilikinya, melebihi apapun juga. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, Duan Liu tidak akan pernah mau menggunakannya. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dia benar-benar tidak boleh memberi Fang Yu kesempatan untuk mendekatinya, dia harus mengambil kesempatan ini untuk mencekik Fang Yu sepenuhnya. Tatapan Duan Liu dingin, ia mengeluarkan salah satu jimat pemusnahan, menggenggamnya di antara jari-jarinya, dan melantunkan mantra. Setelah mantra yang sangat panjang dibacakan, jimat pemusnahan terbang di atas kepala Fang Yu. Boom! Dengan suara keras, Fudi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola energi hitam seukuran kepalan tangan. Begitu bola energi ini muncul, tekanan di seluruh aula mencapai puncaknya. Para anggota kamar dagang Huaibei yang jatuh ke tanah atau mencoba melarikan diri dari hotel semuanya terjepit ke tanah oleh tekanan ini dan tidak bisa bergerak. Haya, yang berbaring di kejauhan, menatap bola energi di kejauhan, dengan harapan di matanya. Dengan pukulan sekuat itu, Fang Yu pasti mati. Asal Fang Yu meninggal, kesakitan dan siksaan yang dideritanya hari ini tidak akan berarti apa-apa. Di pihak Lin Batian, perisai pendukung juga merasakan tekanan. Kekuatan pemusnahan. Lin Batian menatap bola energi hitam di udara dengan tatapan agak tegas. Kekuatan pemusnahan dapat dikatakan sebagai energi yang paling merusak di antara semua jenis energi. Ia dapat melahap semua vitalitas dan membunuh semua kehidupan dalam sekejap. Lin, Tuan Lin, apakah Fang Yu baik-baik saja? Tanya Clara dengan cemas, wajahnya pucat. Di dalam perisai pelindung yang didirikan oleh Lin Batian, dia tidak bisa merasakan tekanan atau rasa sakit apapun. Namun dia dapat melihat keluar perisai. Kerikil beterbangan bagai angin puyuh, dan seluruh anggota kamar dagang Huaibei tersungkur ke tanah, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka dan terus-menerus berteriak. Situasi di luar saat ini tidak jauh berbeda dengan neraka di bumi dalam film. Dan bola energi cahaya hitam itu berada tepat di atas kepala Fang Yu saat ini. Fang Yu masih dibombardir oleh sinar cahaya yang dipancarkan oleh 9 titik cahaya, dan ada perisai pelindung di sekitar tubuhnya yang menghalangi jalannya. Dilihat dari sudut manapun, Fang Yu berada dalam situasi putus asa. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, kata Lin Batian. Jika bahkan seorang ahli jimat tingkat jiwa baru lahir saja dapat mengalahkan Fang Yu, maka Fang Yu akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Boom! Bola energi hitam yang tergantung di atas kepala Fang Yu mengandung kekuatan pemusnahan yang sangat kuat dan bahkan dapat menarik semburan petir. Sepertinya ini serangan terkuatmu, kata Fang Yu menatap Duan Liu. Pada saat ini, ekspresi Duan Liu telah kembali normal. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan kekuatan pemusnahan, sekuat apapun tubuh Fang Yu. Satu-satunya kesempatan Fang Yu adalah membunuh Duan Liu sebelum dia mengeluarkan jimat pemusnahan. Namun sekarang, kesempatan itu telah hilang. Dia tidak hanya menggunakan Extinction Talisman, tetapi dia juga berhasil mengaktifkannya. Sekarang bola energi hitam itu melambangkan kematian Fang Yu, tidak ada kemungkinan lain. Kalian anak muda terlalu sombong. Duan Liu memasukkan kembali jimat-jimat lain di tangannya ke dalam tas penyimpanan, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Fang Yu, dan berkata, sekarang, selama aku memikirkannya, bola energi cahaya hitam itu akan mengenaimu. Kau celaka. Melihat ekspresi percaya diri Duan Liu, Fang Yu tersenyum. Kamu terbiasa berdiri di posisi tinggi dan mengomentari orang lain. Dari mana kamu belajar kebiasaan buruk ini? Sungguh tidak nyaman, kata Fang Yu sambil melambaikan telapak tangan kanannya ke depan. Boom! Dengan suara keras, perisai pelindung yang menghalangi Fang Yu hancur seketika.
Pada saat yang sama, beberapa titik cahaya yang memancarkan kekuatan 9 matahari hancur oleh tamparan Fang Yu. Kamu tidak punya kesempatan. Mata Duan Liu berbinar dan pikirannya bergerak. Wus! Bola energi hitam yang tergantung di atas kepala Fang Yu tiba-tiba jatuh. Sejauh pengetahuan Fang Yu, hanya ada dua jenis energi yang dapat secara langsung menghadapi kekuatan pemusnahan. Yang satu adalah kekuatan surga, dan yang satu lagi adalah kekuatan suci. Dan Fang Yu kebetulan memiliki kedua energi ini. Cobalah kekuatan ilahi. Fang Yu mengangkat kepalanya, matanya berkilat cahaya kemasan. Aura kuat tiba-tiba meledak dari tangan kanannya. Aum! Suara yang mirip dengan auman binatang buas datang dari tubuh Fang Yu. Ini. Yang lainnya bingung, tetapi ekspresi Lin Batian berubah. Ini adalah auman seekor naga. Bagaimana mungkin raungan naga keluar dari tubuh Fang Yu? Tepat saat dia terkejut. Boom! Lengan baju di lengan kanan Fang Yu meledak, memperlihatkan tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, energi emas di tangan kanan Fang Yu menyala seperti api, dan samar-samar mengembun menjadi bayangan naga emas. Telapak tangan Fang Yu adalah kepala naga. Bola energi cahaya hitam itu akan jatuh ke Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan lengan kanannya yang seperti naga dan menggenggam bola energi cahaya hitam di telapak tangannya. Boom! Ketika keduanya bersentuhan, ledakan dahsyat terjadi. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan hembusan udara seperti angin kencang menyebar ke segala arah. Para anggota kamar dagang Huaibei yang terjepit ke tanah akibat tekanan kekuatan pemusnahan dan tidak dapat bergerak tersapu oleh gelombang udara ini. Saat itu, sebagian besar kelompok telah pingsan dan terluka parah. Terutama Haya, yang sudah terluka parah, terhempas oleh gelombang udara dan menghantam dinding dengan keras, dan tidak dapat bergerak. Duan Liu melihat ke depan. Bola energi hitam itu seperti tornado, dikelilingi oleh semburan udara hitam dan disertai kilatan petir. Seluruh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan, dan naga emas di tangan kanannya membuka mulutnya dengan keras, menggigit bola energi cahaya hitam di udara. Adegan ini cukup mengejutkan. Boom! Raungan itu terus berlanjut. Tetapi bola energi cahaya hitam telah sepenuhnya digenggam oleh Fang Yu. Fang Yu memegang bola energi berisi kekuatan pemusnahan di tangan kanannya dan menatap Duan Liu. Pada saat ini, Fang Yu memancarkan aura mulia yang membuat orang-orang ingin memujanya tanpa sadar. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, dan pupil matanya tampak berkobar dengan api yang menyala-nyala, sangat tajam. Saat tatapan matanya bertemu dengan Fang Yu, kaki Duan Liu melemah dan dia terjatuh berlutut di tanah. Fang Yu memegang bola energi di tangan kanannya dan berdiri diam. Auranya bagaikan dewa yang turun ke bumi, sungguh mengerikan. Siapa yang tidak punya kesempatan? Fang Yu melangkah maju, masih memegang bola energi hitam di tangannya, dan berjalan menuju Duan Liu. Duan Liu berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia bersujud dan menangis dengan panik, "Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku buta akan kebenaran. Aku tahu aku salah. Aku hanya mohon ampuni nyawaku. Aku bisa melakukan apa saja untukmu." Pada saat ini, di manakah keagungannya yang terdahulu? Menghadapi Fang Yu yang bagaikan dewa, dia bahkan tidak punya keberanian untuk menatap matanya, hatinya hancur. Karena getaran gelombang udara sebelumnya, Tenzin, yang dikirim ke sudut aula oleh energi sejati Fang Yu, telah terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Fang Yu di kejauhan, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dengan bayangan naga samar-samar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat Duan Liu berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di depan Duan Liu, menatapnya. Pada saat ini, dia benar-benar tampak bagaikan dewa, sangat agung. Belum lagi Duan Liu yang berada tepat di depannya, bahkan sekelompok orang di belakang yang dilindungi oleh perisai Lin Batian, semuanya memiliki wajah pucat dan merasakan rasa pemujaan di hati mereka. Kekuatan pemusnahan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seseorang selevelmu. Fang Yu meraih bola energi hitam dan merentangkannya di depan Duan Liu. "Angkat kepalamu," kata Fang Yu. Seperti perintah yang tak tertahankan, Duan Liu mengangkat kepalanya dan menatap bola energi hitam di depannya. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa merinding. Jika bola energi ini mengenai tubuhnya, Duan Liu akan roboh dalam sekejap, tanpa ada abu yang tersisa. "Tuan, kumohon." Duan Liu memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya. "Lihat baik-baik." Fang Yu memegang bola energi di telapak tangan kanannya dan menggenggamnya erat-erat. Bab 575, ditakdirkan. Bola energi hitam yang mengandung kekuatan pemusnahan tiba-tiba meledak. Bayangan naga di belakang Fang Yu tiba-tiba meluas, menghalangi semua kekuatan penghancur yang menyebar dan membombardir bagian belakang. Di sisi depan, Duan Liu langsung diledakkan menjadi abu oleh kekuatan pemusnah dan menghilang ke udara. Boom! Seluruh hotel Nandu berguncang hebat, suara gemuruh terdengar di mana-mana. Setelah lebih dari 10 detik, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Fang Yu berdiri di tempat, bayangan naga di belakangnya menghilang, dan aura di tubuhnya menjadi jauh lebih terkendali. Dia menatap tangan kanannya.
Sekalipun dia menghancurkan bola energi berisi kekuatan pemusnahan, tangan kanannya tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Sejujurnya, jika bukan karena mencoba perasaan, tidak akan ada gunanya menggunakan kekuatan suci untuk mengatasi aliran yang terputus begitu saja. Namun alis Fang Yu masih berkerut. Entah kenapa, ia merasa penyatuannya dengan kekuatan ilahi belum sempurna. Setelah melepaskan kekuatan suci, kepekaannya terhadap tubuhnya berkurang drastis. Perasaan ini tidak normal. Tidak peduli seberapa majunya energi, tubuh manusia akan selalu mendominasi. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menggunakan kekuatan suci dalam skala besar, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Bukankah sudah disempurnakan dengan cukup teliti? Seharusnya tidak begitu. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Dia memurnikan saripati naga 2 kali. Jika terus disempurnakan untuk ketiga kalinya, itu sama saja dengan membiarkan kekuatan suci melewati meridian 1 kali, dan tidak akan ada lagi efek mengekstrak esensinya. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada masalah dengan pemurnian. Tetapi jika esensi naga telah sepenuhnya dimurnikan, mengapa Fang Yu tidak dapat mengendalikan kekuatan suci? Fang Yu menyentuh dagunya, bingung. Saat ini, seluruh lobi Hotel Nandu berantakan. Namun, lampu gantung yang tergantung di langit-langit tampaknya berkualitas baik. Bahkan setelah guncangan sekuat itu, lampu itu tidak jatuh dan tetap memancarkan cahaya. Fang Yu berbalik dan mendapati semua orang di sisi Lin Batian memandangnya seolah-olah dia adalah dewa. Kelompok orang ini telah menyaksikan keterampilan Fang Yu dan sangat mengaguminya, bahkan berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja. Tetapi setelah melihat kejadian tadi, gambaran Fang Yu dalam benak mereka terbalik lagi. Fang Yu, jauh lebih kuat dari yang mereka duga, bahkan jauh melampaui batasnya. Fang Yu menoleh dan menatap Haya yang sedang menatapnya di tanah di kejauhan. Engah. Saat dia bertemu pandang dengan Fang Yu, Haya memuntahkan darah dan pingsan. Pada saat sebelum ia koma, ia hanya merasakan penyesalan. Fang Yu ini adalah seseorang yang tidak bisa ia singgung. Master Duan Liu yang diandalkannya, kini bahkan belum meninggalkan abunya. Akhir ini cukup untuk meninggalkannya dengan trauma psikologis seumur hidupnya. Hampir semua anggota kamar dagang Huaibei yang hadir pingsan, dan beberapa dari mereka mengeluarkan erangan lemah. Adapun para prajurit yang sejak pagi telah disiapkan di dekat hotel, mereka sudah melarikan diri setelah merasakan aura mengerikan yang keluar dari dalam hotel. Mereka tahu bahwa lawan mereka tidak berada pada level yang sama dengan mereka, dan tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawa mereka. Mengenai para pemodal itu, biarkan mereka mati dan kita bisa menemukan mereka nanti. Yang paling tidak dimiliki Tiongkok adalah orang kaya. Bersiaplah untuk pergi, Fang Yu berjalan kembali ke meja makan semula dan berkata kepada orang-orang yang tercengang. Fang Yu, kau, wajah Lin Batian juga dipenuhi keterkejutan. Ia berkata, lupakan saja, kita bicarakan nanti setelah kita kembali. Fang Yu, kau baik-baik saja. Clara menatap Fang Yu dan bertanya dengan tergagap. Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya balik. Pada saat ini, Fang Yu teringat pada Tenzin dan berbalik untuk berjalan ke sudut aula. Tenzin berbaring di tanah, memperhatikan Fang Yu mendekat selangkah demi selangkah. Baiklah, dermawan, kau menyelamatkan hidupku lagi, kata Tenzin dengan susah payah. Sebelum kau menjadi tak terkalahkan, sebaiknya kau dapatkan gambaran kasar tentang kekuatan lawanmu sebelum setiap pertarungan. Kalau tidak, kau akan menderita kerugian besar seperti yang kau alami sekarang, kata Fang Yu. Sambil berbicara, Fang Yu menaruh tangannya di belakang leher Tenzin, dan cahaya putih memancar dari telapak tangannya. Tenzin segera merasakan bahwa rasa sakit di tubuhnya telah berkurang banyak. Dermawan yang tak terkalahkan, apakah kau sudah sampai pada titik ini? Tanya Tenzin. Fang Yu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, tapi memang benar aku sudah lama tidak bertemu lawan yang kekuatannya perlu ku ketahui sebelumnya. Kau, bukankah ini yang disebut tak terkalahkan? Tanya Tenzin. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan cahaya putih di tangannya menjadi semakin menyilaukan. Setelah lebih dari 10 detik, ia melepaskan tangannya dan berkata, aku sudah menyembuhkan semua luka di tubuhmu. Sisanya bisa kau obati sendiri. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berdiri. Rasa sakit di tubuh Tenzin hilang dan kekuatannya pulih banyak. Dia segera berdiri dan berlutut di depan Fang Yu. Dermawanku, kau telah menyelamatkanku 2 kali. Aku tak punya cara untuk membalas budimu, dan aku pun tak berani berharap menjadi muridmu. Aku hanya berharap kau mengizinkanku mengikutimu, melayanimu, dan membantumu melakukan hal-hal sesuai kemampuanku. Tenzin berlutut di tanah dan berkata. Lagi. Fang Yu ingat bahwa wanita telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergilah dan cari jalanmu sendiri. Dengan bakatmu, jika kau berlatih selama belasan tahun lagi, kau tidak akan bisa mencapai levelku, tapi jika kau bertemu orang seperti Duan Liu lagi, kau pasti bisa mengalahkannya dengan mudah, kata Fang Yu. Duan Liu sudah mati, dan kebencianku telah terbalaskan. Sekarang aku hanya ingin membalas budimu. Desak Tenzin. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu ketika Lin Batian datang. Karena kamu sangat mengagumi anak ini, kenapa kamu tidak membiarkannya mengikutimu?
Jika kamu menemukan hal-hal kecil di kemudian hari, kamu bisa membiarkannya mengurusnya untukmu, dan kamu tidak perlu berlarian kemana-mana, kata Lin Batian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Batian, Fang Yu menatap Tenzin, merenung sejenak, dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa mengikutiku untuk sementara waktu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membalas budimu. Tenzin bersujud dengan berat. Setelah masalah terselesaikan, Fang Yu dan Lin Batian duduk di mobil Amelia dan kembali ke komunitas. Sedangkan Tenzin, Fang Yu untuk sementara menyerahkannya kepada Jaden, meminta Jaden membantunya membangun kembali citranya dan memahami era saat ini. Lagi pula, ia telah terperangkap selama 20 tahun. Duduk di dalam mobil, Amelia menatap Fang Yu, dengan cahaya aneh berkelebat di mata indahnya. Fang Yu merasa agak tidak nyaman ditatap oleh Amelia. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya benar-benar ingin tahu, berapa banyak kemampuan yang belum Anda tunjukkan, kata Amelia sambil menggigit bibir merahnya. Dia punya banyak kemampuan, kamu harus lebih dekat dengannya dan memahaminya untuk mengetahuinya, kata Lin Batian dari samping. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Tuan Fang, tetapi Tuan Fang tidak mau memberi saya kesempatan ini, kata Amelia dengan sedikit kesal. Lin Batian menatap wajah yang sedikit malu ini, dan perasaan aneh di hatinya menjadi lebih kuat. Mengapa kita merasa kepribadian kita menjadi mirip sekarang? Dulu, saat Amanda dan Fang Yu masih belum saling kenal, mereka sepertinya mengucapkan kata-kata serupa dan menampilkan ekspresi serupa. Tidak, mungkin prasangkaku yang memengaruhi penilaianku. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tak lama kemudian, mobil melaju kembali ke pintu masuk permukiman. Tuan Fang, selamat tinggal, selamat malam. Amelia berdiri di depan pintu mobil, membungkuk sedikit kepada Fang Yu, lalu kembali ke mobil dan pergi. Oh, sungguh. Lin Batian melihat lampu mobil padam dan hendak berbicara. Jangan sebut dia lagi. Mereka berdua benar-benar tidak ada hubungan apa-apa, kata Fang Yu melirik Lin Batian. Ekspresi Lin Batian membeku. Mengetahui suasana hati Fang Yu, dia berhenti membicarakan topik ini. Keduanya kembali ke rumah dan duduk di sofa. Ngomong-ngomong, Fang Yu, kapan kamu memiliki kekuatan naga? Lin Batian tiba-tiba teringat dan bertanya. Aku menemukan asal-usul naga di dasar laut, lalu menyerapnya ke dalam tubuhku, jawab Fang Yu. Menemukan asal-usul naga dewa di dasar laut. Kau yakin? Selama bertahun-tahun, begitu banyak kultivator telah mencari naga dewa, tetapi mereka bahkan belum menemukan sisiknya, tetapi kau menemukan asal-usul naga dewa. Tanya Lin Batian penuh semangat. Yah, mungkin itu hanya keberuntungan. Entah bagaimana aku menemukannya, kata Fang Yu. Petik 2. Saya khawatir ini bukan karena keberuntungan. Saya rasa ini sudah ditakdirkan, kata Lin Batian sambil menyipitkan mata. Bersambung.